Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anak SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa lagi dengan saya, Pak Muji. Pembahasan materi pada pagi hari ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 4. Tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Subtema 2 membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3 membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tujuan pembelajaran yang hendak diraih dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah: 1. Diharapkan siswa mampu mengkomunikasikan hak dan kewajiban di dalam pelestarian hewan dengan penuh rasa percaya diri. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisa hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan dengan benar. Itu 3 tujuan pembelajaran yang akan kita raih pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, marilah kita ikuti, simak dengan baik video pembelajaran yang akan disampaikan oleh kelompok ruang belajar. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Bacalah teks si putih pada bukumu. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusak alam. Cara menjaga keseimbangan alam yaitu tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pemburuan. Kita tidak boleh memburu hewan pada gambar. Penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan. Di sini terlihat banyak pohon yang ditebang. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga, karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi tidak seimbang lagi. Melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka.
Kebun Binatang Ragunan. Pelestarian hewan langka juga dapat dilakukan dengan penangkaran hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, maka keseimbangan alam akan terjaga. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 3, subtema 3, muatan pembelajaran PPKN. Pembelajaran 2, melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Jadi, hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Pembelajaran 4. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan adalah membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Sedangkan dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Masyarakat juga akan kekurangan air. Pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama. Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu hewan yang berada di kawasan longsor terancam mati. Kemampuan tanah menyerap air berkurang dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan. Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor dan kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi, untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal.
dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan. Pelajaran 6. Upaya pelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan adalah 1. Tidak merusak taman di sekitar. 2. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Satu perenungan yang harus kita ingat bahwa bencana terjadi karena kerusakan lingkungan. Dan satu-satunya tersangka terjadinya kerusakan lingkungan adalah manusia, bukan makhluk Allah yang lain. Karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari hal yang sangat rutin kita lakukan, yaitu membuang sampah. Kita lakukan membuang sampah pada tempatnya. Saat kita membuang sampah tidak pada tempatnya secara sembarangan, itu artinya kita sedang mengundang kehadiran bencana di hadapan kita. Kita tinggal tunggu waktu kapan terjadinya bencana itu. Bisa banjir, bisa tanah longsor, dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.